Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman aku bilang gini nih sama aku, kamu kok bisa sih kerja jauh-jauhan sama anak? Sebenarnya aku gak harus jawab ya. Orang tua mana sih yang mau jauh-jauhan sama anak? Gak ada satupun orang tua mau jauh-jauhan sama anak. Tapi aku positive thinking. Ya mungkin ini yang memang takdir yang harus aku jalani, untuk mengajari anakku lebih kuat, struggle, lebih jadi petarung nantinya. Karena di dunia di luar sana kehidupan itu keras. Tapi aku tidak lepas gitu aja. Aku selalu WA, aku selalu telepon, selalu video call, bahkan aku lebih bawel gitu. Dan semuanya adalah proses yang nantinya aku punya plan anak aku bawa ke sini kumpul sama aku. Cuman dia masih menyelesaikan pendidikannya, jadi oke lah. Banyak hal yang memang jadi pertimbangan dia ikut aku di sini atau di Surabaya, karena di Surabaya lebih bagus sekolahnya untuk SMA ya. Kalau kuliah bolehlah di daerah sini. Bagiku berat, jauh sama anak itu sangat berat dibandingkan hal lain. Karena mungkin karena kita sebagai ibu itu ada ikatan batin yang kuat sama anak, sangat kuat. Bayangin kita hamil 9 bulan, hamil pun kita mulai segala macam aktivitas itu bersama anak yang kita bawa di perut kemana-mana gitu. Kita kerja bawa anak di perut, kita masak bawa anak di perut kemana-mana. Jadi kalau dibilang kok bisa jauh-jauhan, nggak bisa, sebetulnya nggak bisa. Tapi memang harus dijalanin kondisi seperti ini saat ini. Dan aku selalu bilang ke anakku, kita adalah pilihan dari Allah yang harus menjalani ini semua, dan kita adalah orang yang kuat, yang hebat, karena dipilih sama Allah. Karena di luar sana kan jarang yang model begini gitu kan. Intinya semua normal-normal aja, keluarganya normal, pagi diantar ibunya, diantar papahnya, dan anakku tidak gitu. Sisi lain, anakku menjadi orang yang mandiri. Gurunya bilang Almira hebat, mandiri, bisa membuat keputusan, gercep, tanggap, cerdas. Nah itu karena aku tempa mentalnya luar dan dalam. Jadi aku ajarin dia supaya jadi, kalau orang Jawanya bahasanya tatak ya, tatak atau bisa apa ya, tatak itu artinya tahan banting gitu lah, tahan banting. Jadi mulai dari kecil aku ajarin masak, karena memang anaknya ngikut terus, pengen ini, kepo, pengen itu, mamanya nyuci ikut, mamanya masak ikut. Akhirnya aku ajarin dan dianya mau, dan dianya bisa. Jadi umur 5 tahun atau TK, SD udah bisa masak, bikin telur mata sapi sendiri. Dan aku bangga gitu kan, bangga. Dia pun punya YouTube channel yang isinya masak-masakan, itu hasil kreasi dia sendiri, olahan dia sendiri. Bahkan di sekolahan dia kalau prakarya jadi andalan juga untuk teman-temannya masak gitu kan. Itu aku bangga sih. Aku karena dari orang tuaku juga dididik gini. Aku dari orang tuaku juga dididik bahwa kita hidup tuh harus mandiri, harus bisa berdiri sendiri di kakinya sendiri. Kalau mau makan ya harus kerja. Artinya dulu waktu kecil ya, kalau mau makan nih,
kamu harus bantu cuci piring. Aku kadang bantu cuci baju, nyapu gitu kan. Aku berpikir aku ini anak tiri apa bukan, sementara teman-temanku yang lain main-main bebas, aku enggak gitu kan. Sedih banget gitu kan. Tapi ternyata itu membuatku jadi mandiri ya gitu kan, dan itu pun ternyata bagus gitu kan. Akhirnya aku tularkan cara didik bapakku, ibuku ke anakku. Ini pun contoh, temanku ada, dia anaknya kuliah di Surabaya, di Jakarta. Dia nggak bisa lepas anaknya karena anaknya nyuci baju nggak ngerti bagaimana. Jadi baju ditaruh bak di air, dipandangin aja, dia pakan, nggak bisa ngucek-ngucek, nggak bisa ngerendam, itu dia nggak tahu. Hal sepele sih, nggak penting ya, kita kalau udah banyak duit sih ada pembantu, nggak penting, tapi itu basic bagi aku. Seorang perempuan sepintar apapun dia, mau jadi dokter mau apa, dia harus tahu dapur. Bagi aku harus tahu namanya bawang putih, bawang merah, gula, garam, harus bisa bedain. Itu aku harus bisa masak ya, pasti tidaknya masakin buat suaminya, buat anaknya gitu kan. Itu aja sih aku. Jadi aku bangga sama anakku Almira, mama bangga sama kamu nak. Tetap semangat ya gitu kan, semangat. Kalau liburan dia pasti aku bawa ke sini atau aku ke sana, ke rumah orang tua aku di Surabaya. Oke, ini dari tadi baunya menggoda banget sih. Tuh dari tadi menggoda banget nih. Donatnya aku makan ya. Enak loh, bikinan mas-mas yang ada di kosan. Ini Energen ya, udah adem. Cepet banget sih di sini ademnya. Kadang ya memang, kadang aku merasa kesepian juga, marah nggak ada anakku. Biasanya berantem, pukul-pukulan, peluk-pelukan. Ini nggak ada anakku, kangen, sepi. Anakku juga gitu, mama aku kesepian, mama aku pengen sama mama. Ya udah, tinggal atur jadwal aja. Aku tinggal sama makan ya. Nanti aku buat saudara-saudara semua, teman-temanku, berbagai kalian yang masih terus berkumpul sama keluarga. Ya, kami harus berpencar-pencar dulu demi menata ini tuh. Entah mengapa aku suka ini ya, kelip-kelip lampu bertebaran di depan sana. Begitu meriah gitu ya, dari jauh tampak meriah. Apakah benar meriah? Ya udah, sampai di sini dulu dari aku tentang cara mendidik mental anak ya. Perhatian itu penting buat anak ya, walaupun jauh kita tetap harus perhatian. Oke, sekian dulu dari aku tentang cara didik mental anak kita ya. Perhatian orang tua tetap intens walaupun cara memisahkan. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik mental, jasmani, rohani anak ya. Yaudah, sampai jumpa lagi di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.